Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur sekalipun kita masih tetap harus ibadah di rumah, ya. Tetapi kita tetap bersemangat di dalam ibadah ini. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah, yang memberkati kami. Sampai hari ini kami diberi kesehatan, kekuatan. Kami dihalau dari segala sakit penyakit. Dan kami dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang nyata bagi kami. Sebelum kami memasuki ibadah kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyucikan, memulihkan hidup kami, sehingga kami boleh layak datang di hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami berkenan menerima semua berkat-Mu Tuhan. Berkati urapi kami semua yang melayani Tuhan, baik yang memimpin pujian, pemain musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seluruh yang terlibat di dalamnya. Tuhan sumber segala berkat, memberkati kami semua. Dan jadikan kami seperti murid yang mau diarahkan oleh firman Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia hadir di dalam ibadah ini, tetapi kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bersyukur bahwa Tuhanlah kekuatan kita, tempat perlindungan kita.
kembali jemaat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Melampaui doa
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kembali kita bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani saudara-saudara pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang akan memberkati kami semua yang mendengarkan. Tuhan menolong, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencuri kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga setiap perkataan Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya kasihi. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Rencana Iblis untuk Menghancurkan Keluarga. Firman Tuhan dibawakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Saya akan membacakannya, ibu bapak dan saudara-saudara menyimak ya di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya saudara-saudara, ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Yesus, rencana Allah dalam membentuk keluarga adalah memberkati keluarga itu. Allah Tuhan ingin memberkati keluarga kita dengan sukacita, damai sejahtera. Ya, melalui keluarga Allah ingin memberikan kasih-Nya. Namun saudara-saudara, ada iblis yang gak suka dengan rencana Allah. Rencana iblis adalah untuk menghancurkan keluarga orang percaya, dan iblis tidak suka keluarga Allah hidup berbahagia. Karena itu iblis menjadikan keluarga Allah sebagai sasarannya untuk dihancurkan. Nah, saudara-saudara, keluarga adalah suatu faktor terbesar yang disusupi iblis untuk menghancurkan rencana Allah ya di dalam keluarga. Dan melalui apa saudara-saudara? Tentunya melalui tipu daya. Tipu daya iblis ya. Iblis menciptakan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup saudara dan saya. Melalui kehidupan keluarga, iblis ingin menghancurkan rencana Allah ya. Nah, jika saat ini saudara-saudara sedang diperhadapkan pada situasi yang mungkin membuat saudara takut, khawatir, marah, dan lain sebagainya, mintalah kekuatan dari Tuhan. Sebab kekuatan dari Tuhan yang mampu melawan iblis. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang melawan iblis? Ya, bisa menang dalam rencana iblis untuk menghancurkan keluarga kita. Yang pertama, tentunya kita harus percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Ayat 7 dikatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang saya kasihi, iblis datang untuk menghancurkan keluarga orang percaya, tentunya dengan berbagai macam masalah ya. Iblis tidak suka anak-anak Tuhan hidup dalam rukun dan damai. Iblis gak suka anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan. Iblis gak suka anak-anak Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iblis gak suka anak-anak beribadah, baca firman Tuhan ya.
makanya iblis datang kepada keluarga dengan berbagai macam masalah, ya, mungkin masalah keuangan, masalah suami istri, masalah kesehatan, masalah anak-anak, dan berbagai macam masalah, ya. Pokoknya apapun masalahnya, tujuan iblis yaitu hancurkan keluarga. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, terlebih iblis mau bukan cuma menghancurkan rumah tangga, ya, keluarga, anak-anak Tuhan, tapi misi iblis yaitu supaya kita enggak percaya sama Tuhan Yesus, ya. Iblis mau kita enggak berdoa sama Tuhan. Iblis mau kita tidak menyembah Tuhan Yesus. Itu rencana iblis terhadap keluarga anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, firman Tuhan ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya. Iblis pakai masalah kita, ya, masalah pasti ada dalam setiap kehidupan orang, baik itu orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Tapi iblis memakai kekhawatiran dan ketakutan kita sebagai tipu dayanya supaya hidup kita nggak tenang, ya. Saudara-saudara, khawatir dan ketakutan itu enggak nyaman, ya. Saya pernah merasakan kekhawatiran dan ketakutan dan itu enggak nyaman dalam hidup saya. Dan iblis pakai pikiran kita, perasaan kita, melalui masalah yang kita hadapi, kita menjadi khawatir dan takut. Tapi percaya, ya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ya, karena Dia yang memelihara kamu. Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada kebaikan Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, ya, sehingga kita tidak terkecoh oleh tipu daya iblis melalui melalui kekhawatiran dan ketakutan, ya, sehingga mulai masalah, apapun masalah kita nggak perlu takut dan khawatir, ya, karena kita punya Tuhan yang sangat mampu menolong kita, ya. Dia sangat baik. Kita punya Bapa yang baik yang akan selalu menolong kita. Jadi kalau kita tahu ini pekerjaan iblis merasuki pikiran kita sehingga kita tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan melalui kekhawatiran dan ketakutan, ya. Jadi saudara-saudara, kita harus percaya kepada kuasanya yang sanggup menolong kita. Nah, saudara-saudara, tapi ada banyak anak-anak Tuhan, keluarga anak-anak Tuhan yang tidak menyerahkan masalahnya, ya, kepada Tuhan. Mereka memakai kekuatannya sendiri sehingga mereka mudah disusupi oleh iblis. Pikirannya dimasuki oleh iblis, ya, sehingga melalui masalah itu mereka jadi khawatir, ya. Mereka jadi takut karena mereka tidak tahu kalau kekhawatiran dan ketakutan itu datangnya dari iblis. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, saya kasih contoh, ya. Ketika saya ada masalah, ya, mungkin saya bermasalah, saya nggak punya uang untuk membayar uang sekolah anak saya. 3 bulan saya udah nggak bayar, ya, anak saya nggak bayar bayaran sekolah anak saya. Nah, ketika itu saya teringat kepada teman saya yang baik, ya. Dia selalu menolong saya. Apapun masalah saya, ketika saya datang kepada dia pasti nolong saya, ya. Dia orang yang kaya, tentunya dia bisa menolong saya untuk membantu saya membayar, melunasi uang sekolah anak saya. Kenapa saya percaya ketika saya ada masalah saya datang kepada teman saya itu? Karena saya punya hubungan yang baik dengan teman saya itu. Saya tahu dia baik, dia pasti menolong saya. Ketika ada masalah dia selalu menolong saya. Nah, begitu juga saudara-saudara dengan Tuhan. Dia Bapa kita yang baik, dia teman kita yang baik, ya. Dia sahabat kita yang baik. Dia tahu kesulitan kita. Jadi ketika kita ada masalah, ya, Tuhan mau serahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa menolong kita. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena kita kenal siapa Yesus.
kita mengenal pribadi Yesus yang baik. Dia Bapa yang baik, Dia bisa menolong kita apapun masalah kita, ya. Tuhan mampu, baik itu masalah keuangan, sakit penyakit, Tuhan mampu menyembuhkan, masalah keluarga Tuhan bisa menyelesaikan, ya. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sama Tuhan. Semuanya Yesus bisa selesaikan karena Dia Tuhan yang ajaib, kuasanya besar. Dia pencipta langit dan bumi. Apapun masalah yang saudara-saudara hadapi, Tuhan Yesus mampu menolong, menyelesaikannya. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ketika kita ada masalah, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita, ya. Dia Bapa yang baik, ya. Itu yang pertama, ya. Supaya kita bisa melawan tipu daya iblis, ya, kita harus percaya, ya, ada satu pribadi yang luar biasa yang sanggup menolong kita apapun masalah kita. Yang penting kita percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong kita apapun masalah kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita, firman Tuhan katakan kedua, supaya kita bisa melawan iblis, kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai anak Tuhan yang harus kita lakukan untuk melawan iblis, firman Tuhan katakan kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Ya, kenapa kita harus sadar dan berjaga-jaga? Ya, tentunya kita harus sadar, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, lawan kita bukan lawan yang biasa-biasa. Ya, lawan kita adalah iblis yang licik, yang jahat, yang punya rencana ingin menghancurkan hidup kita, ya, melalui keluarga kita, ya. Untuk itu kita harus sadar, ya, ada iblis yang selalu berkeliling, ya, mencari kelemahan kita, ya. Di sini dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, ya. Artinya iblis tidak pernah capek untuk memantau kita, ya, mencari kelemahan kita. Untuk itu kita harus tetap berjaga-jaga, harus tetap sadar ada iblis yang jahat, ya. Karena orang yang lemah, orang yang lengah itu akan menjadi mangsanya iblis. Untuk itu kita harus selalu bersadar dan berjaga-jaga, karena ketika lengah maka iblis masuk untuk menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kita harus tahu, ya, iblis adalah makhluk yang licik, ya. Dia bisa pakai berbagai macam cara untuk mengecoh kita, ya, tentunya melalui kelemahan kita. Mungkin kita belum menjadi suami yang baik, ya, karena melalui keluarga iblis, melalui keluarga yang tidak berjaga-jaga, yang lemah, iblis bisa memakai keluarga melalui pribadi suami, ya, suami yang tidak menjadi imam yang baik, ya, suami tidak menjadi kepala keluarga yang baik, ya. Sebagai suami seharusnya dia harus membawa keluarganya datang kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tapi karena enggak sadar dan berjaga-jaga, ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, sibuk cari uang, sehingga suami bisa lengah, ya. Iblis masuk ke dalam kehidupan suami, ya. Begitu juga mungkin istri tidak tunduk kepada suami, anak-anak tidak menghormati orang tua, ya. Apalagi anak-anak mungkin yang sudah bekerja, ya, bisa cari uang, bisa memberi nafkah kepada orang tuanya, dan anaknya mulai tidak menghormati orang tuanya, ya, sebagai wakilnya Allah. Nah, iblis bisa pakai anaknya melalui pikirannya, ya, sehingga anak tidak menghormati lagi orang tuanya. Nah, itu tipu daya iblis kalau kita udah sadar dan berjaga-jaga, ya. Semuanya iblis bisa
lakukan tujuannya untuk menghancurkan keluarga orang percaya. Nah, saudara-saudara ya, contohnya seorang pencuri tentu saja akan berpikir 2 kali ya untuk apabila dia mau datang mencuri, merampok ke rumah seseorang, contohnya ke rumah saya gitu ya. Ternyata di rumah saya ada petugas satpam ya yang ada menjaga rumah saya ya. Di rumah saya ada pintu jendela saya pasang teralis ya, saya pasang alarm, saya pasang semua alat untuk mengamankan rumah saya. Tentunya pencuri itu akan berpikir 2 kali untuk mencuri yang merampok rumah saya, karena ada alat-alat yang membantu sehingga pencuri nggak bisa masuk ke rumah saya. Nah, demikian juga dengan iblis ya, ketika dia mendapati orang percaya yang selalu berjaga-jaga, selalu sadar ya, ada iblis yang akan menghancurkan ya, tentunya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, iblis tidak akan menyerangnya ya. Walaupun demikian bukan berarti iblis akan mundur begitu saja ya. Ia akan terus berusaha mencari waktu yang baik untuk bisa menyerang kembali ya. Jadi makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga supaya kita jangan terkecoh oleh iblis. Jangan kita sampai iblis bisa menghancurkan kehidupan kita melalui berbagai masalah ya. Sehingga kalau kita tetap sadar dan berjaga-jaga, kita akan tetap waspada ya, kita akan menang melawan iblis karena kita melawan iblis melalui firman Tuhan yang ajaib ya, saudara-saudara. Makanya kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam masalah kita, karena hanya kuasa Tuhan yang mampu menolong kita keluar dari masalah kita ya. Yang pasti Tuhan akan melindungi dan membentengi anak-anaknya yang setia dan taat kepada perintahnya. Iblis tahu kelemahan kita, makanya kita nggak boleh lengah. Kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, hal yang kedua yang kita harus lakukan supaya kita bisa menang melawan iblis, kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Nah, yang terakhir apa yang harus kita lakukan supaya kita menang? Tentunya kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh. Ya, ayat 9a mengatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara-saudara yang saya kasihi, kenapa Tuhan mengatakan kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh? Ya, kita sudah tahu ya, kita punya musuh yang jahat ya, bukan musuh biasa-biasa aja ya. Dia licik, dia punya tipu daya yang luar biasa, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang terkecoh. Bahkan banyak anak-anak Tuhan rumah tangganya berantakan, ya hancur dikarenakan tipu daya iblis ya. Iblis bisa menghancurkan hidup kita ya, karena rencana dia yaitu datang untuk mencuri, menghancurkan dan membinasakan orang percaya ya. Bahkan kita akan binasa kalau kita tidak punya iman yang teguh. Makanya firman Tuhan mengatakan lawanlah si iblis dengan iman yang teguh, karena iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kita harus pakai iman yang teguh melawan iblis ya? Karena dengan iman kita diselamatkan dari dosa. Dengan iman kita bisa masuk surga. Dengan iman dan percaya kepada Yesus kita masuk surga. Dan dengan iman yang teguh kita juga bisa melawan iblis ya. Iman yang teguh artinya tidak goyah ya. Baru kena cobaan sedikit aja kita goyah ya, baru digoda sedikit sama iblis kita goyah ya. Iman yang teguh artinya tidak goyah, apapun yang terjadi tetap percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang mampu menolong kita. Apapun yang terjadi Tuhan tetap baik ya. Itu iman yang teguh, tidak tergoda
oleh apapun, ya, masalah apapun tidak tergoda. Kita tetap percaya kepada Yesus, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu, saudara-saudara, dengan iman yang teguh kita bisa melawan iblis, ya. Saudara-saudara, ingat ya, iblis selalu menunggu kesempatan supaya bisa menghancurkan keluarga kita dan mengambil semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara, kita punya iman yang teguh, ya. Iman yang teguh tidak didapati dalam waktu yang singkat, ya. Ada waktu yang lama untuk bisa membuat iman kita kuat, iman kita teguh. Perlu proses yang lama, ya, bukan percaya langsung punya iman yang teguh. Tentunya harus melalui proses yang panjang, ya, melalui apa? Melalui masalah, melalui pencobaan mungkin, ya, melalui pergumulan hidup, ya, kita bisa membuat iman kita teguh, iman kita kuat, ya. Untuk itu tetap percaya kepada Yesus, pakai iman yang teguh, ya, karena tanpa iman kepada Kristus kita akan selalu kalah dalam menghadapi iblis. Tanpa iman yang teguh, keluarga kita akan hancur. Ingat saudara-saudara, orang percaya adalah sasaran iblis untuk dihancurkan, ya. Keluarga orang percaya adalah sasaran iblis untuk dihancurkan. Makanya dengan iman yang teguh kita lawan iblis, ya. Untuk itu kita harus menguatkan hati dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kekuatan iman supaya dengan iman yang teguh, iman yang kuat, kita bisa melawan iblis dan iblis akan lari dari hadapan kita, ya. Saudara-saudara, melalui ketiga hal itu kita bisa melawan iblis, ya. Percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, ya. Terus kita selalu sadar dan berjaga-jaga, dan tentunya kita harus mempunyai iman yang teguh supaya kita bisa menghancurkan kuasa iblis. Nah, kesimpulan firman Tuhan, rencana iblis buat keluarga orang percaya ialah menghancurkan keluarga itu, ya. Tujuannya melalui keluarga iblis ingin menggagalkan rencana Allah, yaitu Allah ingin menciptakan kerajaan Allah di dalam keluarga orang percaya, ya. Tapi iblis berusaha menggagalkannya. Iblis mau keluarga hancur, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih di dalam rumah tangga, ya. Dan yang pasti iblis tidak mau keluarga di dalam keluarga ada kehadiran Tuhan. Untuk menggagalkan rencana iblis, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada kasih-Nya, percaya kepada janji-Nya, percaya kepada pertolongannya, terlebih percaya kepada kuasa-Nya yang sanggup menghancurkan dan menolong kita dari gangguan iblis, ya. Yang kedua, kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Fokus tetap kepada Tuhan, bukan kepada masalah, ya. Berjaga-jaga supaya kita jangan lengah, ya. Dan ketiga, kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh. Ketika kita lakukan ketiga hal itu, maka kita bisa menang melawan iblis, ya. Ketika kita bisa lakukan firman Tuhan, kita bisa mewujudkan rencana Allah dalam keluarga kita, yaitu menghadirkan suasana surga dalam keluarga kita. Yang penting kita harus tahu, ya, rencana iblis yaitu menghancurkan keluarga orang percaya, sedangkan rencana Allah yaitu memberkati keluarga orang percaya, ya. Allah bisa mengubah, ya, khawatir kita, ketakutan kita dengan sukacita, ya. Dan Tuhan bisa memberikan keluarga kita damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat buat kita, terlebih kita boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudara, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati hidup kami. Kami tahu kami tinggal di dunia yang jahat.
Kami tidak bisa melawan kuasa iblis memakai kekuatan kami sendiri. Kami perlu kuasa dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepada kuasa Tuhan, mempercayakan seluruh masalah kami kepada Tuhan, karena kami tahu kuasa Tuhan yang mampu menolong kami. Tuhan, kuasa Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah kami. Untuk itu juga kami tetap harus sadar dan berjaga-jaga, karena ada iblis yang selalu mencari waktu yang baik untuk menghancurkan keluarga kami. Untuk itu Tuhan, biarkan kami tetap sadar dan berjaga-jaga, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan, dan terlebih kami mempunyai iman yang teguh. Dengan iman yang teguh kami akan melawan iblis, sehingga kami, keluarga kami bisa selamat dari rencana jahat iblis untuk menghancurkan keluarga kami, karena kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, bagaimana saudara? Ibadah saudara hari ini diberkati Tuhan tentunya ya, karena berkat Tuhan senantiasa baru bagi kita. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah, terus tetap setia di dalam Tuhan, sehingga kita diberkati melalui pujian, kita dibangun, kita diteguhkan iman kita. Dan melalui firman Tuhan kita diajar, dididik, ditegur, diarahkan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita meninggalkan ibadah ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat ibadah pada pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan melalui pujian yang membangun iman kami, menguatkan iman kami, menghibur kekhawatiran kami. Dan Tuhan, kami terlebih diberkati oleh setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambamu, sehingga kami sungguh-sungguh diajar, dididik, ditegur oleh Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin luar biasa di tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami setia kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi, sertai dimanapun mereka berada. Cukupkan semua kebutuhan, limpahkan berkat kepada mereka. Jauhkan dari malapetaka, kecelakaan, maut, bahkan dari segala sakit, penyakit, wabah. Dijauhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan pulihkan orang-orang dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam segala perkara. Setiap pergumulan jemaat Tuhan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai hari Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Shalom saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh selalu setia kepada Tuhan. Dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh GGP Elohim dan Elohim Ministry yang boleh memberkati kita. Mari saudara, saya mengundang seluruh jemaat Tuhan tidak melewatkan ibadah-ibadah yang ditayangkan melalui YouTube ini. Supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin diteguhkan di dalam menghadapi setiap pergumulan ini. Saya juga mengundang para penonton yang lain, jemaat Tuhan dimanapun berada, yang mungkin memiliki waktu untuk membuka, memperhatikan, bahkan menonton tayangan-tayangan yang kami tayangkan. Kiranya saudara juga diberkati oleh Tuhan. Yang belum beribadah, yang belum berjemaat, mari saudara, kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Kami mengundang yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari datang di dalam tayangan-tayangan kami, menonton dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara. God bless you.